Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah virtual Disaster Recovery Planning. Bagi yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Bagi yang baru pertama kali mengakses video ini, jadi di dalam kuliah virtual ini saya membahas tentang dan membaca tentang buku saya yang berjudul Disaster Recovery Planning. Anda bisa mendapatkan atau membacanya secara gratis di Google Playbook. Link ada di deskripsi. Jadi di dalam buku ini meskipun sudah terbit sejak tahun 2008 tapi masih relevan sampai sekarang karena bersifat generik atau bersifat umum. Di bagian awal saya sudah membahas tentang konsep awal dari bencana dan tipe-tipe atau jenis dari bencana. Kemudian saya masuk ke tahapan konsep DRP yang di dalamnya ada banyak aspek, ada 5 aspek atau 5 langkah, mulai dari inisialisasi, analisis resiko, business impact analysis, penyusunan, dan pemeliharaan DRP. Di tahapan inisialisasi sudah saya jelaskan, ada 2 aspek paling penting, yaitu pemahaman organisasi dan komitmen manajemen. Kemudian di analisa resiko, ada 3 aspek yang paling penting, yaitu manajemen resiko, identifikasi risiko, dan evaluasi risiko. Sekarang kita ada di tahapan business impact analysis. Sebelumnya saya sudah membahas tentang tahapan dari business impact analysis, ada 5, mulai dari identifikasi faktor kunci hingga menentukan kerugian. Di bagian ini saya membahas tentang respon krisis, bahwa semuanya akan memiliki perubahan. Saya mengutip dari Profesor Renat Kasali di salah satu bukunya, Record Your Change DNA. Beliau mengatakan bahwa perubahan pada dasarnya itu bukan menerapkan teknologi, metode, struktur, atau manajer baru, tetapi yang paling dasar adalah mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Kalau kita rangkum secara umum ya, maka pada saat masa krisis itu terjadi akibat bencana, disaster event. Kemudian nanti akan ada recovery time, seperti yang sudah dibahas di bagian sebelumnya ya, business impact analysis. Dan akhirnya kembali lagi ke operasional rutin, entah itu dengan cadangan atau tidak. Nah, semua itu akan memerlukan pemulihan krisis atau crisis recovery. Kalau hanya berupa minor outage, sederhana sekali pemecahannya. Tapi kalau itu sudah major outage, bagi yang belum pernah melihat sebelumnya, silakan dicek di bagian awal ya, jenis-jenis bencana. Kalau itu sudah major outage, wah itu berarti sudah di tahapan krisis. Secara teoritis, krisis didefinisikan sebagai keadaan yang genting atau keadaan kritis yang jika tidak ditangani dengan layak akan dapat mempengaruhi keuntungan, reputasi, dan kemampuan sebuah organisasi untuk beroperasi. Sehingga kalau kita hubungkan dengan ruang lingkup DRP di bagian sebelumnya, maka krisis ini adalah sesuatu yang terjadi di dalam departemen yang menjadi faktor kunci. Dan yang paling penting adalah respon organisasi pada saat terjadi krisis. Apa yang terjadi? Nah, mungkin di saat-saat normal itu tidak akan menghantui pihak manajemen, tapi kalau sudah terjadi, maka yang terjadi adalah kepanikan. Apakah tidak boleh panik? Boleh, itu sifat dasar manusia ya.
Tetapi apa responnya setelah terjadi kepanikan tadi? Karena kalau tidak dikendalikan, maka hanya menambah rumit dari hasil bencana tadi. Bahkan bisa meruntuhkan organisasi. Itu yang terjadi. Itu kenapa perlu strategi khusus dalam mengatasi masa krisis. Dan itu biasanya disebut manajemen krisis. Dan di dalam manajemen krisis ini yang menjadi fokus utama ya tetap manusia untuk mengatasi kepanikan tadi. Dari sisi peralatan dengan adanya DRP itu seharusnya sudah teratasi. Ada strategi yang sudah menjadi respon. Secara umum gitu, apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan respon krisis? 1. Mendefinisikan status komponen organisasi. Terlebih jika itu sudah bersifat katastrofik. Kiamat kecil ya. Gimana statusnya begitu? Yang pasti adalah dari sisi sumber daya manusia, menenangkan personil. Siapa yang menjadi korban, siapa yang survive, bagaimana kondisinya. Ini yang harus dipenuhi dulu. Sedangkan untuk kepentingan umum, jika itu bersifat jasa, maka seharusnya ada satu orang resmi sehingga tidak ada simpang siur dalam informasi. Ya, biasanya itu ditangani oleh pihak public relation atau humas atau marketing communication, apapun istilahnya di perusahaan itu. Yang jelas hanya ada satu pintu keluar dalam penyampaian informasi. Itu yang pertama. Ya, ini tadi sudah saya bahas status karyawan, sumber daya manusia. Itu yang wajib diproteksi pertama kali, baik dari sisi fisik maupun sisi mental, keselamatan jiwa, pasca bencana, apakah ada yang luka, apakah ada yang trauma. Kemudian yang kedua adalah status bangunan, apakah masih bisa operasional ya. Contoh seperti yang ya beberapa tahun lalu ya, ada tsunami, ada gempa bumi, banjir segala macam, maka masih bisa dilakukan operasional. Masih Pak, ya mungkin ada kerusakan tapi masih bisa, atau mungkin tidak bisa Pak, sudah runtuh. Nah misalnya begitu, kalau sudah runtuh apa yang harus dilakukan? Kita harus pindah sementara, menempati bangunan sementara, atau memang betul-betul lumpuh. Nah apa yang harus dilakukan? Terlebih jika itu kantor pemerintahan ataupun bank atau perusahaan yang ya berhubungan dengan finansial, supaya pihak pelanggan tidak menjadi panik. Status area inti, lingkungan organisasi. Ya sementara kita bisa pakai basement Pak, atau tempat parkir untuk sementara, jadi kantor sementara, oke nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau di bidang sistem informasi ya server gitu ya, laptop apapun yang masih bisa diselamatkan. Dan status sistem. Ini servernya hancur ya? Iya, nggak apa-apa, kita masih punya backup di cloud. Ya mungkin hilang transaksi dalam 1 atau 2 jam, tapi yang lainnya masih aman, terkendali di sana. Sehingga pelanggan itu tidak lagi menjadi panik. Status kelistrikan dan air ya, karena itu kebutuhan pokok dari manusia. Listrik mati Pak gitu. Kita masih punya genset kok. Bertahan berapa lama? Genset kita gitu ya, mungkin bertahan sekitar 20 jam. Oke, kita irit hanya untuk operasional yang sangat penting, misalnya begitu. Sampai kita mendapatkan bahan bakar lagi. Contoh. Status proses komunikasi. Kalau ini sekarang sepertinya sudah cukup bagus ya. Jadi
bercermin dari bencana-bencana yang sudah pernah terjadi, proses komunikasi masih lancar kebanyakan. Pihak-pihak provider itu sudah punya respon krisis yang baik. Jadi kalau kita rangkum seperti ini, ya status organisasi dalam respon krisis. Yang pertama, tadi sumber daya manusia, karyawan, gedung dan area inti utuh, listrik, air, dan komunikasi. Jika itu sudah oke, maka kita bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu disaster recovery. Kemudian di dalam DRP itu sudah harus ditentukan dulu krisis tim. Loh Pak, ini kan belum ada bencana kok sudah ada penentuan tim krisis. Iya, itu yang nanti akan jadi perwakilan, dan ini belum tentu dari pejabat, tetapi bisa juga secara ex officio, melekat pada jabatannya. Misalkan kalau pemerintahan seperti pandemi sekarang ini, ketua gugus tugas, nah itu biasanya dijabat oleh kepala daerah. Kalau di daerah ya, kalau itu tingkat provinsi ya otomatis dirangkap oleh gubernur. Kalau itu di kota madya atau kabupaten otomatis dipegang oleh bupati atau wali kota. Atau jika bupati dan wali kotanya tidak ada atau tidak bersedia, bisa dijabat oleh kepala dinas kesehatan, misalnya begitu. Dan tidak peduli siapapun yang menjabat, yang penting itu melekat pada jabatan, itu tim krisis dan kewenangannya. Ya, bisa juga mungkin dari orang-orang yang dianggap punya mental kuat menjadi personil dari tim krisis ini sampai dengan pasca bencana atau bencana berakhir. Sampai dengan masa bencana atau pasca bencana. Kemudian menentukan proses inisial, ini sudah termasuk dalam business impact analysis ya. Jadi secara umum gitu ya, ada definisi status organisasi, ada definisi kewenangan dan prioritas inisial. Ini sebelumnya sudah ada di penentuan prioritas. Ya, jadi hingga sejauh ini di dalam bab business impact analysis kita sudah mendapatkan ada 5 langkah. Kemudian dilanjutkan di video yang sekarang ini, yaitu tentang respon krisis. Jika itu sudah diselesaikan secara sekuensial, perencanaan-perencanaan tadi, maka kita dianggap siap untuk melakukan penyusunan DRP atau Disaster Recovery Planning. Dan itu nanti akan membawa kita ke tahapan berikutnya, ke tahap 4, yaitu penyusunan DRP. Itu untuk sementara di dalam bab ini. Ada banyak gangguan di bab ini ya, di video ini. Kita akan ketemu lagi di bab berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.